Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam program acara Setetes Embun, di mana Setetes Embun kali ini kita akan membahas sebuah hal yang menjadi dasar bagi kehidupan kita, bahwa dalam langkah kehidupan manusia ini selalu ada yang disebut dengan ilmu. Tidak ada satupun dari penglihatan kita dan apapun yang kita lakukan itu terlepas dari keutamaan ilmu. Dan pada materi kita kali ini kita menghadirkan Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah Ketua Umum MUI Jember, betul ya Ustadz? Betul. Baik Ustadz, seperti yang mungkin kita sering dengar dan saya juga sering dengar nih Ustadz, bahwa ilmu ini menjadi bagian dasar bahwa setiap kehidupan manusia dalam setiap langkahnya pasti butuh ilmu, Ustadz. Betul. Bisakah Ustadz memberikan sedikit istilahnya tauziah lah pada kami semua untuk bisa memberikan pencerahan, walaupun meski Setetes Embun ini karena tema kita Setetes Embun, Ustadz. Iya betul. Saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Memang benar seperti yang tadi ditegaskan bahwa di dalam Islam ilmu itu menempati posisi yang strategis. Semua ajaran Islam, apakah itu yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan misalnya syariah, yang terkait dengan misalnya muamalah, ibadah dan seterusnya, itu semuanya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Bahkan ada seorang ulama yang bernama misalnya Ibnu Ruslan di dalam Matan Zubatnya itu mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang bi ghairi ilmin, yang dengan tanpa menggunakan ilmu pengetahuan ya'malu, melakukan amalan ibadah. Kita wudu, gak ngerti caranya wudu. Pokoknya wis raup gitu misalnya. Kita misalnya tayamum, harus menggunakan ilmu. Kok kemudian kita melakukan itu semuanya? Apakah itu terkait dengan masalah ibadah? Apakah terkait dengan masalah muamalah? Ya, terkait dengan apa saja misalnya? Kok kemudian itu kita lakukan dengan tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, maka dikatakan di situ a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal perbuatannya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak bisa diterima. Inilah alasan kenapa kok kemudian misalnya orang yang mau berangkat haji misalnya, ada latihan manasik di situ. Itu kan? Ada latihan manasik di situ sampai beberapa tahap yang kemudian dipastikan dengan latihan itu ketika kemudian ada di lokasi misalnya bagaimana kemudian harus wukuf di Arafah, bagaimana harus balang jumroh, tawaf itu ojo pokok muter saja misalnya. Ada cara-cara yang kemudian harus dilakukan. Karena memang di dalam Islam itu ilmu menempati posisi yang cukup vital. Setiap amalan ibadah, setiap amalan misalnya muamalah, setiap amalan apakah itu akidah, keyakinan kita, kok kemudian itu tanpa didasarkan pada ilmu pengetahuan, maka disebutkan di situ a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal perbuatannya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak bisa diterima. Oleh karena demikian menjadi penting untuk kemudian kita renungkan bersama penegasan dari para ulama ini agar semua perilaku kita, apakah terkait dengan pokoknya keseharian kita, mulai dari bangun tidur masih sampai mau tidur lagi misalnya, kalau itu terkait dengan ibadah, kalau terkait dengan Islam misalnya, itu sebisa mungkin untuk kemudian kalau seandainya kita tidak paham, itu bertanya. Kalau sekarang itu bertanya luar biasa. Ada banyak ustadz, ada banyak majelis taklim, ada banyak pertemuan-pertemuan macam-macam. Pokoknya jangan sampai ke Google lah, intinya begitu. Ya harus pada ustadz dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga ditegaskan, di samping ilmu itu strategis, posisinya cukup luar biasa seperti itu, pun juga demikian kaitannya dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu dikatakan di dalam posisinya cukup luar biasa. Jadi saya tegaskan bahwa kalau masalah kaya miskin itu adalah ibtila, itu adalah ujian. Tapi kalau masalah ilmu dalam Islam itu adalah derajat. Itu adalah pangkat.
Kalau seandainya misalnya kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akramani. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanani. Manusia itu apabila diuji, kata-katanya diuji, dengan cara dilapangkan rizkinya, diberi nikmat macam-macam, kemudian dia akan GR, rabbi akramani. Tuhan telah memuliakan saya. Tapi kalau seandainya dia uji, kata-katanya sama. Wa amma idza mabtalahu, ibtala, diuji, faqadara alaihi rizqahu, dengan cara disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanani. Maka dia akan mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kok menghinakan saya? Kan banyak, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah melakukan puasa macam-macam, tapi kok pancet aja rezeki saya kok. Lah sementara tetangga saya misalnya itu tidak pernah ini misalnya, kok kemudian diberi kelancaran rezekinya dan seterusnya. Oleh sebab itu ditegaskan bahwa masalah yang terkait dengan masalah rezeki, terkait dengan itu adalah ujian, dan bahkan yang sering kita saksikan di dalam kehidupan itu justru ketika diuji dengan kenikmatan itu justru yang banyak gagal, jarang bersyukur, intinya seperti itu. Pun juga demikian terkait dengan ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Tadi ilmu, sekarang orang yang berilmu itu harus hati-hati karena ditegaskan oleh Al-Qur'an misalnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Yang bisa diharapkan pada akhirnya memberikan pencerahan kepada masyarakat itu adalah ulama. Menjadi bermasalah ketika kemudian ulamanya itu justru tidak mengamalkan ilmunya. Padahal yang namanya ulama itu kan ucapannya, perilakunya itu dianggap sebagai sabda oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang mengatakan ini haram misalnya, siapa yang mengatakan misalnya ini haram macam-macam, itu loh si ustadz ini, itu loh si kiai ini, itu loh si ulama ini misalnya melakukan itu misalnya. Akhirnya ditiru, padahal itu lebih disebabkan karena misalnya yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu ketika kemudian kita sudah diamanai oleh Allah berupa ilmu pengetahuan, maka kita harus hati-hati. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu semuanya menganggap apa yang kita lakukan itu memang Islam memang menganjurkan seperti itu, padahal sebenarnya mungkin tidak, lebih disebabkan karena nafsu kita. Kan banyak sekarang misalnya orang-orang yang kepingin jalan pintas misalnya, yang kemudian sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan, kemudian itu karena jalan pintas nafsunya yang lebih dikedepankan di situ, maka menjadi akhirnya terpaksa dilakukan misalnya, padahal dia statusnya adalah ulama. Itu yang dikatakan di situ, kalau seandainya sudah orang-orang yang berilmu itu sudah menyeleweng, sudah jauh dari norma-norma, apalagi jauh dari norma-norma, apalagi orang-orang yang orang awam, dikatakan begitu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam sebuah di dalam sebuah kitab misalnya juga Matan Zubad dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alimun, orang yang alim, orang yang berilmu itu kok bi'ilmihi lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya, itu mu'adzabun, itu akan disiksa oleh Allah min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab dari orang-orang yang berilmu cukup luar biasa. Dia harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, dan jangan sampai kemudian ilmu yang telah diberikan kepada yang bersangkutan itu kemudian tidak menjadikan dia itu kemudian level kesadarannya, perilakunya dan seterusnya itu jauh dari ilmu. Kan sampai dikatakan begini, kalau seandainya orang welas misalnya, rohmah misalnya, itu binatang juga bisa itu melakukan itu. Kan ada berbagi kan seperti itu. Kita tahulah misalnya di tayangan-tayangan. Tapi ilmu itu tidak ada yang memiliki yang lain kecuali manusia. Jadi substansi justru kemanusiaan itu ada pada ilmu. Ketika kemudian dia memiliki ilmu, itu tingkat kemanusiaannya mungkin bisa dikatakan begitu. Itu makin tinggi, makin dia berilmu makin tinggi. Oleh sebab itu ketika kemudian dia sudah memiliki tingkat dan kapasitas keilmuan yang cukup tinggi ini, hendaknya dia memberikan contoh yang baik. Pertanyaannya kan sederhana, Ustaz. Mas, gitu. Kalau seandainya orang-orang ilmuwan itu sudah tidak sadar, apa yang bisa diharapkan dari yang bukan ilmuwan? Betul, kan seperti itu. Betul.
ilmuwan itu, orang yang berilmu itu boleh salah, Mas, tapi tidak boleh bohong, kan begitu. Betul. Itu seperti itu. Sehingga monggo kalau seandainya kita sudah diberi amanah berupa, apalagi sekarang itu kan kadang-kadang juga rentetan gelar sudah sak meter. Panjang-panjangnya lah ya. Tapi kemudian ujung-ujungnya kok kemudian ditangkap KPK misalnya, kan naif juga itu, begitu ya. Baik. Itu seperti itu. Ustadz, ini berarti kalau saya mengamati dari apa yang panjenengan tadi sampaikan, bahwa sebenarnya kan hukum dalam mencari ilmu ini menjadi bagian yang juga perlu untuk diketahui nih Ustadz. Betul ya. Jadi kalau seandainya kita lihat, ilmu itu ada yang masuk dalam kategori fardu ain, ada yang masuk dalam kategori fardu kifayah, hukum mencari ilmu itu. Iya. Jadi kalau seandainya ilmu itu langsung berkenaan dengan kita, misalnya mohon maaf, kita mau menikah, misalnya begitu. Lah kan menikah itu ada cara-caranya. Bagaimana akad nikah, siapa itu walinya, siapa itu saksinya, apakah memenuhi persyaratan atau tidak misalnya. Hendaknya orang-orang yang terlibat di situ ya, itu harus belajar tentang masalah ini. Maka ketika itu ilmu itu sudah terkait dengan apa yang akan kita lakukan ya, terkait dengan itu, maka mencari ilmu itu hukumnya menjadi wajib. Kita misalnya mau mendirikan sebuah usaha warung misalnya. Di situ kan harus menyajikan pada konsumen hal-hal yang mana yang diharamkan, misalnya masalah penyembelihan, masalah bagaimana mensucikan, itu adalah menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa tidak harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Ada aturan yang harus diikuti ya. Jadi kalau seandainya sebuah ilmu itu langsung berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan, maka hukum mencari ilmu itu adalah menjadi fardu ain, wajib untuk. Tapi kalau seandainya misalnya ilmu-ilmu yang terkait dengan sesuatu yang menjadi hajat kehidupan banyak orang, tapi itu tidak langsung berkenaan dengan diri kita, misalnya begitu, bagaimana mencari ilmu kedokteran misalnya, itu kan tidak semua orang bisa mencapai itu ya. Itu sifatnya fardu kifayah. Dokter itu dalam kehidupan itu harus ada dalam lingkungan kita atau dalam di daerah kita, itu harus ada. Tapi tidak semuanya kemudian diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang masalah-masalah terkait dengan kedokteran. Kesehatan itu ya. Kesehatan itu dicukup, itu diwakili, itu namanya fardu kifayah, diwakili oleh orang yang memang memiliki kecerdasan di bidang itu, gitu ya, baru itu kemudian bisa menggugurkan. Tapi jangan sampai kemudian meskipun itu fardu kifayah misalnya, itu jangan sampai kemudian tidak ada yang sama sekali belajar tentang itu, sehingga ketika kemudian ada orang sakit itu menjadi repot. Itu tidak ada dalam kehidupan seperti ini itu. Jadi tentang hukum mencari ilmu itu tergantung. Ilmu itu kalau seandainya langsung berkenaan dengan diri kita, itu menjadi fardu ain. Fardu ain itu maksudnya tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Kita juga itu langsung yang harus melakukannya atau yang mencari ilmu. Misalnya seorang perempuan misalnya, itu kan sudah sehari-hari tentang haid itu misalnya. Lah kok kemudian dia tidak mengetahui itu misalnya. Itu disalahkan gitu ya. Itu hukumnya fardu ain untuk kemudian bertanya, gimana ini kalau seandainya saya haid sekian hari terus keluar, itu kan ada istilah, ada darah haid, ada darah istihadah dan sebagainya. Itu maka harus dilakukan karena itu menyangkut yang langsung dialami oleh dirinya sendiri, itu semacam itu. Baik Ustadz. Nah, kalau demikian cara belajar mencari ilmu yang terbaik itu seperti apa Ustadz? Iya. Jadi begini, sebenarnya rumusnya ilmu itu sama. Rumusnya ilmu sama. Apakah kita kemudian mau mencari ilmu dalam bidang agama atau non agama umum macam-macam? Pokoknya sama semuanya. Dalam bidang agama misalnya kita mau hafalan Quran, hadis macam-macam, itu sama. Apa? Rumusnya ada nasihat yang ditawarkan oleh para ulama, itu dikatakan begini. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan sebagian kecilnya sekalipun kepada kita kalau seandainya kita tidak memberikan totalitas kita kepada ilmu. Ini penting untuk digarisbawahi. Ilmu tidak akan memberikan setetes apapun, sebagian kecilnya sekalipun saja kepada kita sampai kita memberikan totalitas kita kepada ilmu. Jadi orang yang kepingin sukses dalam belajar apapun, mau belajar matematika, belajar fisika, kita sudah diberi misalnya waktu secara gratis oleh Gusti Allah sampai 24 jam misalnya. Kalau seandainya misalnya kita itu kok kemudian belajar terus,
mayoritas waktu digunakan untuk belajar misalnya. Kita kepingin bahasa Inggris, kita kepingin misalnya skor TOEFL kita itu adalah luar biasa misalnya. Mayoritas waktu kita itu kita gunakan untuk mendalami bahasa Inggris. Kemungkinan akan hasil. Kalau seandainya kita kepingin hafal Al-Quran misalnya, mayoritas waktu kita gunakan untuk terus tidak i'rad anil gharad misalnya, tidak berpaling dari tujuan awal misalnya, pokoknya Quran terus misalnya, ya akan dapat gitu. Jadi ilmu itu saya tegaskan tidak berpihak pada gelar. Meskipun dia doktor, meskipun dia profesor, kalau seandainya kok kemudian meninggalkan tradisi baca, ya selesai. Maka habis sudah ilmu habis. itu ya? Meskipun dia sudah 1 meter yang namanya gelarnya misalnya, saya tidak berpihak pada nasab siapapun, putranya siapapun, kita bernasab pada siapapun. Kalau seandainya kemudian kita tidak total dalam konteks misalnya belajar, ya selesai. Ustadz, ini berkaitan dengan mencari ilmu. Banyak dari kita selalu mengatakan bahwa mencari ilmu itu pada tempat yang benar dan pada guru yang benar. Nah, berkaitan dengan kehidupan ini kan itu juga terkait dengan kehidupan yang realitas ya, bahwa itu juga memerlukan biaya gitu ya. Ada solusinya kira-kira ini Ustadz untuk ya tadilah bicara mencari ilmu dengan biaya dan solusi kedepannya seperti apa ya? Iya, memang ini menjadi problem ya yang harus dipikirkan oleh semua orang, khususnya penentu kebijakan gitu ya. Jadi tidak semua orang beruntung yang kemudian memiliki akses untuk kemudian melanjutkan jenjang karir keilmuannya itu. Ada orang yang misalnya terpaksa hanya bisa sekolah di tingkat SD saja. Ketika kemudian harus melanjutkan tingkat SMP itu juga tidak, meskipun sekarang sudah ada wajar dikdas ya. Kemudian ketika SMA misalnya sudah selesai, sudah lulus misalnya, itu untuk melanjutkan ke S1 misalnya itu agak kesulitan juga. Banyak sekarang program-program yang digagas oleh pemerintah. Kalau dalam konteks kita sebagai umat Islam, itu ada istilah yang disebut sebagai zakat itu. Zakat itu sebenarnya potensinya cukup luar biasa. Zakat itu adalah kewajiban yang bukan ditetapkan oleh pemerintah. Zakat itu adalah diwajibkan oleh agama. Orang yang tidak mau zakat, mani'uz zakat dalam sejarah, Abu Bakar kan pernah kan memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi akan ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat untuk kemudian mendapatkan murka Allah, durhaka dan seterusnya, akan ada ancaman itu. Sehingga sebenarnya kalau seandainya potensi zakat ini kemudian dikelola dengan baik, maka orang-orang yang pada akhirnya akan banyak kesulitan tentang bagaimana pembiayaan dan seterusnya, itu akan luar biasa bisa terbantu. Ya, artinya juga sekolah-sekolah bisa jadi gratis karena didukung oleh banyak pihak yang tidak hanya sekolah, kuliah S1, S2 dan bahkan S3, ketika kemudian dia memang memenuhi persyaratan untuk kemudian memenuhi syarat untuk itu misalnya. Kan seperti ini, Mas ya. Jadi Islam itu butuh regenerasi. Ya kan? Tidak mungkin kemudian sekarang misalnya saya ada di MUI misalnya, itu kan terus akan ada. Harus kita menyiapkan. Lah, bisa jadi kader-kader yang justru potensial, kader-kader yang justru berkualitas itu ada pada mereka yang justru ada di bawah garis kemiskinan. Yang tidak memiliki potensi biaya untuk belajar lebih lanjut. Betul. Inilah alasan kenapa kok kemudian zakat itu menjadi penting untuk kemudian dilirik, zakat itu menjadi penting untuk kemudian dikelola dengan baik, sehingga mereka-mereka yang sebenarnya cerdas, mereka-mereka yang IQ-nya itu di atas rata-rata dan seterusnya, itu benar-benar memungkinkan untuk kemudian misalnya melanjutkan ke S1, bahkan melanjutkan ke S2, bahkan melanjutkan ke S3, itu memungkinkan seperti itu. Baik Ustadz, ini mungkin sesuatu hal yang penting juga ini untuk saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Ustadz nih. Sebenarnya kalau bicara masalah penting ini penting mana sih, atau dahulu mana nih mencari harta sama ilmu ini Ustadz? Iya, memang itu kadang-kadang dilematis, dilematis. Tapi yakinlah bahwa kalau seandainya kita, nasihat dari orang-orang sepuh dulu, saya gak mewariskan harta pada sampean. Kan begitu biasanya. Betul. Saya hanya mewariskan ilmu pada sampean. Itu kan nasihat. Itu luar biasa. Karena memang yang menjamin sukses orang-orang yang berilmu itu langsung Gusti Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kita beriman sudah. Tinggal berilmunya ini, ya kan? Itu akan diangkat beberapa derajat. Dan kalau seandainya kita lihat data misalnya, panjenengan ketika misalnya saya minta data misalnya, coba saya diberi bukti satu saja, ya.
Orang yang misalnya hafal Quran, faham Al-Quran, dan seterusnya, mampu tafsirannya macam-macam itu sudah mampu luar biasa. Nganggur apa? Misalnya cari satu saja di dunia ini, satu saja. Kalau ilmunya sudah setinggi itu nggak mungkin nganggur, Ustaz. Dia dibutuhkan banyak umat. Iya, gitu. Nggak mungkin. Nah, tapi kalau sarjana kan banyak gitu ya. Sarjana tidak identik dengan misalnya orang yang berilmu. Tapi kalau seandainya kita misalnya punya ilmu, tidak mungkin. Oleh karena demikian, ketika kemudian misalnya kita dihadapkan pada sebuah pilihan, kalau seandainya memungkinkan diambil dua-duanya. Kan memungkinkan sekarang misalnya, ya pokoknya jangan dibuat main-main pakai HP, kan memungkinkan kita sambil jualan online, sambil kuliah, sambil mondok dan seterusnya, memungkinkan itu. Tapi kalau seandainya secara ekstrim harus milih salah satu, maka ilmu harus lebih didahulukan dibandingkan dengan harta. Kenapa? Karena dengan ilmu endingnya pada akhirnya untuk mencari harta itu gampangnya itu begitu. Baik, realitasnya seperti itu memang. Terima kasih sekali Ustadz. Wah, ini sebuah hal yang cukup mencerahkan bahwa ilmu ini ternyata tidak hanya berbicara masalah menuntun kehidupan, tetapi dengan ketika berilmu, orang itu akan memudahkan segala jalan dalam kehidupannya. Betul. Terima kasih sekali Ustadz. Pertemuan kita kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, dan di kemudian waktu episode berikutnya kita harus bicara lagi nih dengan tema yang lain. Ya, bisa. Terima kasih sekali Ustadz. Pemirsa sekalian, bahwa ilmu wajib untuk ditempuh oleh setiap manusia, karena ilmu mampu mengangkat derajat manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Maka ketika derajat kita tinggi, maka harta pun akan ikut bersama kita. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di Tetes Embun episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.